Jadi kalau kita bicara soal arsitektur di Unika tentu saja sebuah perjalanan yang panjang ya. Dan bahwa sampai dengan hari ini kita memperingati ulang tahun yang ke-55 kan. Ya, jadi kalau dilihat dari sisi arsitektur Unika Sugio Pranoto pasti akan bingung nanti ya. Jadi kenapa kok lebih tua arsiteknya begitu ya. Jadi satu hal yang penting saya pikir untuk adik-adik yang sekarang sedang kuliah, sejarah itu juga selalu memberikan makna pada tiap eranya. Nah, arsitektur sendiri dulu berada di dalam sebuah wadah yang namanya Universitas Katolik Atmajaya Semarang. Lalu tahun 60 dari arsitektur Unika itu mulai 1967. Lalu tahun 1972 itu ada masalah ekonomi dan masalah institusional. Kita tidak boleh pakai nama Atmajaya lagi karena yayasan pembinanya berbeda dengan yang di Jakarta, sehingga kita harus pakai nama lain. Lalu karena ada beberapa fakultas yang harus ditutup karena tidak bisa melanjutkan karena masalah ekonomi. Tapi atas kegigihan dari para mahasiswa dan dosen saat itu, maka arsitektur tetap tidak mau ikut ambruk, tapi berjalan terus. Dan kemudian aspirasi dari mahasiswa dan tenaga-tenaga dosen saat itu ditampung mendirikan Institut Teknologi Katolik Semarang, ITKS ya. Dan saat itu adanya aset adalah di posnya di Jalan Pandanaran 100 disebut Panser ya. Sampai sekarang gedungnya dilindungi dengan undang-undang, jadi mungkin gedung aslinya itu tidak akan pernah dibongkar kalau tidak ada yang kecolongan. Lalu ada ITKS ini kemudian punya seorang mahasiswa yang seorang insinyur sipil ya. Nah, insinyur sipil ini kemudian mengusulkan bagaimana kalau membuat satu lagi jurusan waktu itu namanya teknik sipil, bukan teknik arsitektur. Maka lahirlah dua, teknik arsitektur dan teknik sipil dalam Institut Teknologi Katolik Semarang ya. Itu tahun 72 terus sampai 82. Nah, mulainya dengan satu jurusan, yaitu jurusan teknik arsitektur, lalu ada jurusan teknik sipil. Kemudian tahun 82 berkembang lagi menjadi universitas dengan adanya Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi. Ya, tahun 1982 dengan 3 fakultas. Lalu ada fakultas lain yang berkembang setelah itu, Fakultas Psikologi, Teknologi Pangan, itu semua berkembang setelah itu. Tapi arsitektur boleh dikatakan menjadi penerus atau jembatan ya antara Universitas Katolik Atmajaya dan Universitas Katolik Sugio Pranoto. Waktu itu markasnya masih di Pandanaran 100 ya. Dengan rektornya seorang Brigadir Jenderal tituler Dr. A. Suroyo ya. Mantan rektor Undip ya. Jadi jenderal, rektor pertamamu jenderal ya. Kalau rektor ITKS itu adalah Pater Dense ya, yang dulu kepala sekolah Loyola juga sangat terkenal. Pater Dense ini juga melahirkan komposisi gamelan supra yang notasinya do re mi fa sol ya. Bukan selendro atau pelok. Dan supra itu adalah Sugio Pranoto ya. Gamelan supra itu gamelan singkatan Sugio Pranoto ya. Salah satu yang mendorong terbentuknya Universitas Katolik Sugio Pranoto adalah sekretaris ITKS namanya Ibu Widanti almarhum ya, yang kemudian menjadi Profesor Agnes Widanti. Lalu setahuku juga tuh tahun berapa ya, tahun 80-an kalau nggak salah tuh mereka tuh pindah ke sini, pindah ke Bedan, terus cuman ada beberapa fakultas doang gitu.
Nah, akhirnya sampai ke tahun 2000-an itu ada beberapa fakultas lagi yang muncul dan akhirnya saking banyaknya fakultas dan akhirnya hadir juga fakultas kedokteran dan fakultasnya teknik pangan tuh kemarin juga dipindah ke BSB yang sekarang bangunan baru itu. Jadi ya mungkin Unika bakal lebih gede lagi gitu daripada yang dulu yang dari kecil sampai yang segede ini gitu. Itu menurutku sih dari pengetahuanku tentang berdirinya Unika. Kalau ada yang perlu ditingkatkan atau enggak itu peningkatan tuh it's a must ya. Ya. Jadi senantiasa harus ya. Ya. Kita semua harus meningkatkan diri. Mahasiswanya, dosennya, organisasinya, strukturnya ya. Semuanya harus meningkatkan diri, tidak pernah berhenti. Nanti kalau berhenti menjadi stagnan dan ketinggalan zaman. Yang perlu ditingkatkan tentu saja harus mampu bersikap lentur ya menghadapi perubahan zaman. Kita sudah tidak bisa lagi dengan cara-cara lama berpikirnya dan konsep-konsep yang lama juga karena memang dunia yang bergerak saat ini menuntut untuk berubah. Ya. Tetapi apakah berubah itu tiba-tiba? Pasti tidak. Karena kita pernah ada peninggalan-peninggalan yang sudah dipersiapkan ketika arsitektur itu harus berubah. Jadi kalau mau ditanyakan untuk masa depannya, ya itulah silahkan dieksplor kemungkinan digital yang menurut saya tidak terbatas. Jadi perlu dikembangkan ke arah sana. Nah, sebetulnya dosen-dosen muda itu yang sekarang belajar itu sudah jauh lebih menguasai pengetahuan digital. Harapannya cepatlah berubah. Cepatlah berubah karena kita tidak sedang dalam satu lembaran putih yang kosong yang bisa diberikan produk arsitektur desain yang baik-baik saja kondisinya. Karena semua sudah berubah dan situasi lingkungan juga sudah berubah, maka ya saran saya kembali kepada basic apa yang pernah ada. Jadi kembalilah kepada buku penting arsitektur dan lingkungan ya, yang ditulis oleh guru kita. Ya, yang jelas kita itu memasuki era digital dan kita ini satu dari 2 PTS kalau tidak salah ya, yang lengkap S1, S2, S3 dan S3-nya adalah arsitektur digital. Jadi ujung akhirnya ini sudah siap ya, sehingga terus kita S2 dan S1 harus tadi go digital ya. Maksudnya bukan cuma teknologi, tapi kalau saya di S3 arsitektur itu menuansakan kita di samping teknologi juga ontologinya, sikapnya, ya, wawasannya, insight-nya, pandangan ke depannya. Bukan sekedar kita menggunakan teknologi digital, tapi itu meresap balung sungsum ke dalam semangat digital. Ya. Nah, apa semangat digital itu Anda pelajari di tangguh kuliah. Dunia ini suatu saat akan diperbarui. Entah itu diperbarui dengan cara ada yang terpaksa harus rusak atau hancur oleh alam ya. Nah, itu merupakan peluang bagi arsitektur untuk membangun kembali nanti setelah ada bagian-bagian yang dari dunia ini yang terpaksa rusak oleh alam atau oleh apa saja nanti harus dibangun kembali. Nah, di sana para arsitek bisa berkiprah. Jadi sekarang masa pembekalan, ya, dibekali dengan sebaik-baiknya untuk menghadapi era dunia baru nanti. Luar biasa
55 tahun sudah arsitekturnya ya. So tunjukkan kepada dunia bukan sekedar benda misal gitu ya kepada dunia bahwa kita hadir ya dan ikut yang saya katakan bahwa architect do the next after God ya. God creates all the world, so we architect ya. Jangan sampai kita melukai ciptaan Tuhan yang indah ini ya. So kita membangun memenuhi kebutuhan tetapi tetap indah, menjaga lingkungan karena pola ilmiah pokok Unika adalah eko permukiman lingkungan. Jadi arsitek yang dinilai sangat rawan dan potensial untuk merusak lingkungan jangan sampai. Oleh sebab itu mata kuliah eko arsitektur dan sebagainya menjadi mendarah daging di sini ya. Karena arsitek-arsitek kita tidak mungkin merusak lingkungan ya. Ya, menyambut Dies Natalis program studi ya, program studi arsitektur Unika yang Dies yang ke-55. Saya mengucapkan selamat atas ulang tahun ke-55 ini Prodi Arsitektur Unika dengan harapan bisa semakin berkembang, semakin menggali pengetahuan dan mewartakannya serta mewujudkannya dalam kehidupan masyarakat. Sebagai acara seremonial silahkan ya karena mesti happy dong ya. Tetapi sisi lain sebagai acara yang sifatnya refleksional, jadi merefleksikan apa yang pernah kita lakukan itu juga satu hal yang penting. Jadi semoga produk-produk ini bisa menjadi sebuah bahan refleksi sekaligus menginspirasi bagi generasi muda, terutama arsitek-arsitek yang saat ini sedang belajar. Selamat ulang tahun bagi Arsitektur Unika, selamat ulang tahun yang ke-55. Bagus banget pencapaiannya sampai 55 tahun, mungkin bakal lebih, mungkin bisa sampai 100 tahun. Dan buat yang mahasiswa-mahasiswanya, buat kalian yang mungkin sekarang lagi di hektik-hektiknya tugas, kalian mungkin mesti bisa lah jadi sukses di suatu saat nanti. Jadi jangan menyerah. Kalian itu adalah future bangsa kita. Itu sih pesanku.